Teman-teman sekalian, saya membuat video tutorial ini untuk membantu teman-teman guru yang akan menyusun raport kurikulum merdeka ya. Termasuk di raport ini kan ada yang mungkin yang lalu semester 1 nilainya atau semester genap. Kemudian yang berikutnya sekarang ini ada yang semester ganjil, maksud saya semester genap ya, yang lalu semester ganjil dan sekarang semester genap yang harus ada kenaikan kelas, ya keterangan kenaikan kelas. Kemudian ada juga yang kelas di SD kelas 6 maupun di SMP kelas 9 yang ada keterangan lulus. Nah ini saya sudah membuatkan raport kurikulum merdeka baik SD maupun SMP ya, seperti yang terlihat di dalam uh, di depan kita ini. Nah, sebenarnya ada dua hal yang saya mau berikan tutorial mengenai tools atau aplikasi sederhana yang bisa membantu ya. Pertama tadi raport, yang kedua itu sebenarnya rekap nilai. Jadi sebelum mengisi raport kan kalau di SMP guru-guru mata pelajaran itu merekap nilai masing-masing mata pelajaran. Ini juga bisa digunakan di SD oleh wali kelas atau ya guru kelas yang akan merekap nilai untuk setiap mata pelajaran sebelum dimasukkan di raport. Jadi ada dua ya. Mungkin yang pertama kita akan melihat bagaimana menggunakan rekap nilai mata pelajaran Kurmer. Jadi rekapitulasinya setiap mata pelajaran dulu. Ini saya buka ya di sini. Saya klik ya untuk membuka. Dia akan seperti ini tampakannya. Jadi kalau teman-teman ada yang muncul enable atau di enable dulu, biasanya ada garis kuning di atas itu. Di bagian atas ini ada kuning ya. Lalu tertulis enable, itu di enable dulu karena biasanya kalau kita tidak lakukan itu maka uh, Excel tools Excel ini tidak akan bisa berfungsi ya ketika kita mengisinya. Jadi teman-teman setelah kita sudah enable, yang kebetulan ini sudah sering saya lakukan sehingga tidak perlu lagi dilakukan. Setelah itu barulah kita melihat di sini muncul rekap nilai untuk setiap mata pelajaran. Jadi di kurikulum merdeka ini nilai-nilai itu per tujuan pelajaran. Jadi isinya tidak seperti yang lalu, dibedakan berdasarkan pokok bahasan ya, per pokok bahasan kurikulum ke-13 itu, dan itu juga ada 3 jenis penilaian ya, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sekarang lebih mudah, tapi dia berdasarkan bukan pokok bahasan, tetapi nilainya itu direkap berdasarkan tujuan pelajaran yang ada kita rencanakan dalam satu semester. Jadi kebetulan di sini rekap nilai ini hanya saya buat dalam 15 TP ya. Kalau kita lihat di sini ada 15 TP semua. Mungkin bisa saja terjadi ada teman-teman yang punya TP itu lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 ini mungkin perlu ditambah kolomnya di sini ya. Sehingga mungkin membutuhkan teman-teman, saya tidak membuat menutup perubahan dari rumus ini. Jadi teman-teman bisa menambah sebenarnya, menambah kolom yang ada di sini dengan tidak merubah bagian pada garis merah ini yang ada rumusnya, yang di sini juga, sehingga teman-teman bisa menambah. Tapi mudah-mudahan ya sekitar 15 ya TP-nya atau maksimal 15. Jadi seperti biasa mata pelajaran dulu diisi, kemudian kelasnya.
Jadi file ini bisa digandakan ya, sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, di copy lalu diubah namanya menjadi mata pelajaran matematika untuk guru matematika, mata pelajaran IPA untuk guru IPA kalau di SMP ya, ataupun di guru kelas bisa membuat itu, menggandakan file ini menjadi setiap mata pelajaran ya, dengan mengubah namanya, nama filenya maksudnya. Oke, jadi saya rasa seperti itu mudah. Diisi mata pelajaran kelasnya, kemudian di sini yang penting juga yang perlu dilihat bobot nilai sumatif materi, karena di kurikulum Merdeka ada 2 sumber nilai yang kita akan masukkan di dalam raport ya. Pertama nilai sumatif materi. Nilai sumatif materi yang TP1 sampai TP5 ini, tujuan pembelajaran 1 sampai tujuan pembelajaran 15. Sumatif materi ini berisi nilai-nilai harian ya. Nilai-nilai harian baik apakah dalam bentuk penugasan, apakah dalam bentuk ulangan harian ya, dalam bentuk praktik, itu per tujuan pembelajaran itu direkap nilainya di sini ya. Itulah yang disebut sumatif materi. Sedangkan yang nilai kedua yang dimasukkan adalah nilai sumatif semester. Nilai sumatif semester itu di setiap akhir semester ada sumatif semester, dilakukan penilaian. Namun ini kan opsional, bisa dilakukan, bisa juga tidak. Jadi itu tergantung teman-teman. Kalau tidak, di sini diberikan saja nilai yang sama, nilai sumatif semester dengan nilai rata-rata rata-rata sumatif materinya. Lalu bobotnya bisa saja dikasih sama. Jadi di sini bobotnya bisa dirubah-rubah teman. Jadi teman misalnya bobot nilai sumatif materi di sini kebetulan contoh saya kasih lebih besar, yaitu 2 ya. Kok saya perbesar di sini ya teman-teman, mungkin supaya dilihat ya. Jadi bobot nilai sumatif materi ini saya beri bobot 2. Sedangkan bobot nilai sumatif semester saya beri nilai bobot 1. Itu menurut saya. Karena saya lebih menghargai nilai-nilai yang mereka dapatkan pada nilai-nilai harian di setiap TP dibanding penilaian 1 hari atau 1 minggu di saat kita menilai sumatif semesternya gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ubah bobotnya bisa di sini. Tinggal ditulis sini misalnya bobotnya 3. Di sini tambah 3, di sini 2, misalnya seperti itu. Ya, seperti itu. Atau di sini tetap 1, bisa. Ya, saya kembalikan dulu kedua. Oke. Nah, sekarang misalnya kita isi nama ya. Ini saya memperlihatkan cara mengisinya saja. Misalnya di sini mata pelajarannya tadi, ya, mata pelajarannya matematika misalnya, matematika. Kemudian kelasnya, misalnya di SD ya, ini kelas 6 ya, misalnya kelas 6. Nah, kemudian sini diisi nomor induk siswa, ya misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nama siswa Bongga. Nah, kemudian nilai TP1-nya misalnya di matematika itu misalnya ya 70. Kemudian di sini TP2-nya 60, di sini 80. Di sini 90 ya, misalnya seperti itu ya. Dan seterusnya misalnya. Saya isi saja di sini sampai TP6 ya. Misalnya ini ya. Sampai TP6 begini ya. Maka otomatis berapapun kita isi TP aja di sini akan muncul rata-ratanya di sini. Yang merah tadi ini berubah menjadi nilai rata-ratanya sumatif materi ini 71,67. Dibulatan 2 pembulatan di belakang koma ya. 71,67. Nah, di sini misalnya nilai sumatif semesternya untuk matematika 75 misalnya ya. Nah, maka muncullah nilai raport ya dengan perbandingan bobot 2:1 ya.
bobot nilai sumatif materinya 2. Ya, ini tadi kalau perbandingannya 2:1, ya, nilainya 73. Coba kalau kita balik, ya, misalnya ada juga teman-teman bisa saja punya argumen bahwa eh, nilai sumatif semester lebih bagus karena saya lakukan dengan cara yang apa namanya, dengan cara portofolio atau dengan cara proyek, sehingga itu lebih bagus untuk bobotnya, sehingga mungkin saja dia tulis di sini 2 bobotnya, sedangkan cuma 1 kalau di nilai sumatif materi. Dengan begitu akan berubah sini menjadi 74, ya, ketika kita ubah bobotnya, berubah juga nilai rapornya. Berubah signifikan ketika kita berubah tingkat perbandingannya antara sumatif materi dengan sumatif semester. Seperti itu ya. Tapi saya sendiri berpikir kalau memang guru jarang melakukan nilai sumatif semester itu dilakukan dengan cara project. Rata-rata nilai sumatif pelaksanaan sumatif semester itu, penilaian semester itu, akhir semester itu dilakukan dengan biasa saja melalui ulangan tes tertulis, sehingga itu kalau menurut saya bobotnya hanya 1, kecuali kalau kita memang melakukan dengan project, ya, praktik project. Wah, itu bisa memang bobotnya lebih bagus. Oke, seperti itu ya pembobotan nilai. Nah, selanjutnya deskripsi ini diisi dengan 2 TP. Nah, contoh di sini TP yang paling tinggi 90, sedangkan TP yang paling rendah itu ada 2, TP2 dengan TP6. Ambil saja TP2 ya, 1 saja. Jadi yang paling rendah nilainya dengan yang paling tinggi itulah yang ditulis dalam deskripsi. Misalnya anak ini bongga tinggi, sangat baik di dalam aritmetika sosial, menghitung untung rugi misalnya. Sedangkan masih perlu pengembangan dalam materi misalnya deret bilangan atau aljabar dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi ambil 2 TP saja, yang tinggi, yang paling tinggi dan paling rendah untuk dideskripsikan di sini. Saya rasa seperti itu ya teman-teman. Jadi saya rasa cukup untuk penilaian rekap nilai mata pelajaran itu dilakukan oleh guru kelas dan guru kelas dan guru mata pelajaran ya. Nah, oke, kita akan lanjut ke bagaimana menggunakan tools atau aplikasi sederhana raport kurikulum merdeka di SD maupun di SMP. Dari rekap nilai tadi, setiap mata pelajaran oleh wali kelas atau guru kelas itu bisa memasukkan hasilnya ke rapor. Nah, saya di sini mencoba membuka di sini raport untuk kurikulum merdeka SD ya. Untuk contoh, nah muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada 2 yang akan diisi. Yang pertama bagian isi database ya, yang warna orange ini. Sedangkan setelah kita sudah isi semua database-nya lengkap, maka baru kita bisa mencetak raportnya. Nah, raportnya ini ada sampul raport, identitas sekolah, identitas siswa, keterangan semester 1 sampai dinilai. Nah, ini masing-masing sampul raport identitas sekolah dan identitas siswa itu selama siswa sekolah di sekolah kita itu 1 kali saja di print ya. Itu data umum untuk diraport. Sedangkan keterangan semester 1 itu maksudnya di semester genap ya. Semester ganjil. Jadi di semester ganjil itu kita buatkan raportnya, maka keterangannya ada di sini. Kita bisa print di sini. Kalau dia di semester genap ya, itu kenaikan kelas, maka kita klik di sini ya. Inilah yang kita akan print. Sedangkan kalau dia di kelas 6 SD dan atau di kelas 9 SMP, itu di sini kita keterangan kelulusan kita klik lalu kita print di situ. Sedangkan ini nilai untuk setiap semester ya, akan terisi di situ dan kita print nilainya. Nah, jadi yang pertama kita isi database dulu. Isi database di sini kita
Layar yang pertama di sini, kalau kita ngisi database, ya, ini database-nya banyak. Yang pertama untuk nama keterangan siswa dulu. Ya, ada nama siswa, NSN, nomor induk, tempat tanggal lahir dan seterusnya nih ya, jenis kelamin. Yang saya perlu jelaskan di sini yang penting adalah di sini sekolah asal. Jadi maksudnya di sini ketika siswa masuk di sekolah kita itu kan dia ada yang dari TK kalau dari SD. Kalau yang rapot SMP dari SD. Nah, kalau di sini kan saya buka tadi SD ya. Jadi makanya sekolah asal itu bisa saja tidak ada kalau dia tidak di TK ya. Kalau tidak dari TK ya dikosongkan saja atau dibuatkan tanda ini ya. Tanda garis bawah. Sedangkan yang dari TK kita tulis TK-nya, nama TK-nya. Nah, selanjutnya dia masuk di sekolah kita itu dari kelas berapa? Kalau dia mulai dari kelas 1 ya kita tulis kelas 1. Tapi kan ada yang pindahan. Dia baru masuk di kelas 2 atau kelas 3 pada saat kita buatkan raportnya ini, maka kita tulis ini di kelas berapa dia masuk. Nah, ini satu kali saja ketika dia baru masuk. Tanggalnya di sini adalah tanggal masuk di sekolah kita. Pada tanggal berapa? Begitu ya. Tanggal berapa dia masuk di sekolah kita. Ada yang pindahan sesuai dengan tanggal pindahannya. Ada yang masuk di kelas 1 SD, itu sesuai dengan tanggalnya. Nah, itu saja yang paling penting saya jelaskan di data ini. Yang tidak ada kasih tanda garis saja ya, garis bawah. Berikutnya nih nilai. Nilai ini kalau di SD itu ada 9 mata pelajaran, 2 opsional. 2 mata pelajaran opsional, 7 yang wajib. Yang opsional itu bahasa Inggris dengan muatan lokal. Kenapa? Karena itu aturannya nanti bahasa Inggris itu menjadi wajib tahun 2027. Jadi bisa saya ada sekolah yang sudah ada mata pelajaran bahasa Inggris, ada yang tidak di tahun ajaran sekarang. Muatan lokal juga ada yang ajarkan, ada juga yang tidak. Nah, kita isi nilai agamanya dengan deskripsinya. Deskripsinya mohon maaf di sini saya buat saya cepat-cepat sehingga saya tidak terlalu mengisi yang benarnya ya. Yang benarnya bukan mantap sekali di sini yang seperti yang kelihatan di sini ya. Ini saya lihat dulu ya. Nah, ini bukan mantap sekali deskripsi pendidikan agama dan budi pekerti misalnya kalau nilainya 90. Tapi kita akan menuliskan sesuai dengan rekap nilai tadi yang saya buat. Itu ada 2 TP yang tinggi sekali, 1 TP tinggi dengan 1 TP yang paling rendah. Itu dijelaskan tujuan pembelajaran yang mana yang nilainya tinggi atau cukup atau sangat baik, misalnya seperti itu. Dan nilai TP yang mana yang masih kurang, yang perlu ditingkatkan. Seperti itu saya rasa di sini. Seperti tadi juga diisi. Di sini saya kasih contoh 3 saja ya, 3 siswa ya, 3 siswa. Tergantung jumlah siswa kita di sekolah. Nah ini yang saya bilang tadi, seni budaya dan prakarya ini saya tulis umum saja karena di sekolah kan bisa saja ini ada 8 jenisnya. Ada seni budaya ada 4 jenis, prakarya ada 4 jenis. Tapi kita pilih saja secara umum tulis di sini seni budaya dan prakarya ya. Kemudian di sini yang saya bilang tadi bahasa Inggris dengan muatan lokal itu opsional ya, bisa dikosongkan saja kalau tidak ada. Saya masih pakai aturan pramuka itu wajib. Jadi di sini pramuka sebagai ekstrakurikuler pertama dan maksimal 3 ekstrakurikuler yang diikuti anak-anak. Ada ekskul kedua, ada ekskul ketiga. Ini kan pilihan. Jadi boleh diisi di sini. Di sini saya tulis panahannya, bisa saya di sini voli misalnya. Voli ya. Atau di sini renang saya ganti menjadi basket atau bulu tangkis lah. Bulu tangkis misalnya ya. Ini ada panjat pinangnya. Silakan ya tuliskan sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Kan di sini pilihan, jadi bisa beda-beda. Kalau pramuka tuh ini juga keterangannya bukan baik sekali Omi ya. Ini hanya tulisan-tulisan saja. Jadi bisa saja ditulis itu sangat baik, rajin mengikuti kegiatan pramuka. Ya, silakan tuliskan. Itu bebas mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di ekstrakurikuler itu. Nah, yang berikutnya
Ini ekskul 3 ya. Oke. Nah, di sini sakit izin alfanya. Silakan ditulis keterangan di situ. Kemudian sini prestasi siswa. Ini yang saya tambahkan dari opsional dari raport, karena secara standar raport itu tidak ada prestasi siswa. Tapi saya melihat ini penting sekali dimasukkan. Prestasi siswa itu untuk memberikan kebanggaan untuk semua siswa yang sama. Jadi tidak ada lagi ranking-rankingan, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 saja, yang lainnya tidak dapat ranking. Tidak, semua anak pasti berprestasi. Apakah di bidang akademik, mata pelajarannya masing-masing, mungkin ada yang tinggi di matematika, ada tinggi di agama, ada tinggi di olahraga. Tapi bisa juga di sini ada sikap, ya, karena prestasi itu dilihat dari pengetahuan, sikap atau karakternya, ya, karakter apa ya, atau keterampilannya. Ya, karakter di sini contohnya sini, karena dilihat misalnya anak ini jarang sekali izin, jarang sekali alfa, ya bukan jarang, tidak pernah. Kemudian dia selalu disiplin, maka kita tulisin menjadi teladan dalam perilaku disiplin di sekolah dan di luar sekolah. Itu prestasi siswa. Bisa lebih dari satu, ya kita tulis di sini supaya anak-anak itu merasa bangga dengan kepedulian, perhatian atau pernyataan gurunya di prestasi siswa ini, sehingga dia bisa lebih bergairah lagi, termotivasi lagi untuk meningkatkan dirinya. Nah, di sini nama orang tua dan seterusnya lagi di sini. Di sini nama orang tua yang beda dengan yang di keterangan siswa dengan orang tua di depan tadi. Di bagian sini ini untuk tanda tangan raport. Jadi bisa saja orang tuanya ada, tapi sudah meninggal, maka di sini walinya mungkin yang akan bertanda tangan, yang ditulis namanya. Seperti itu ya. Kemudian ini bisa juga dikosongkan kalau kita tidak tahu ya. Bisa saja dikosongkan, diisi nanti ditulis tangan di raportnya oleh orang tuanya. Tapi ya kalau kita bisa dapatkan keterangan ini sebaiknya ditulis saja siapa yang bertanda tangan di raportnya. Kemudian keputusan naik atau tinggal kelas di sini ya. Kalau saat itu semester genap. Kalau belum semester genap tidak apa-apa, tidak diisi di sini. Kemudian di sini keputusan kelulusan kalau dia kelas 6 di SD ya. Kalau SMP ya di kelas 9. Ini kalau dia belum di kelas 6 yang kita isi misalnya raport kelas 5 ya pasti ini tidak kita isi dulu. Ya, kecuali kalau kita mereka sudah kelas 6 semester genap ya kita isi sesuai dengan lulus atau tidaknya. Nah, yang terakhir data umum. Data umum data sekolah. Jadi ini data umum. Data umum ini berlaku untuk semua siswa. Jadi raportnya akan ada ini, ya. Sekolah Dasar Negeri Mojo Batang Mundur, NPSN-nya, nama satuan pendidikan tadi, NSS kalau ada, nama satuan pendidikan, kelurahan, kecamatannya diisi saja ya. Ini email kalau ada. Nama wali kelas, nih wali kelas, nama kepala sekolah, nih kepala sekolah, kelas berapa, semester ganjil, tahun pelajaran ya. Ini sesuaikan ya, semester ganjil, semester genap, tahun pelajarannya, tempat tanggal raport di semester ini. Jadi ini tanggal ada tempatnya ya. Jadi kita misalnya Mamasa di sini ya. Misalnya Mamasa ya. Mamasa atau Bambang. Misalnya Kecamatan Bambang. Itu tempatnya. Ini juga kalau di bawah ini tanggal di mana raport itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Kalau di bawah ini tanggal di mana siswa itu dinyatakan masuk ke sekolah kita. Tanda tangan kepala sekolah ketika siswa diterima di sekolah kita. Ini tanggalnya. Tempatnya juga sama ya. Sini Mamasa. Oke. Seperti itu, teman-teman. Jadi akan muncul nanti dengan sendirinya di bagian kedua yaitu print. Setelah semua tadi diisi ini tadi, kita kembali, maka akan kelihatan di sampul raport. Kita klik sampul raport, maka sampul raportnya kelihatan seperti ini. Iya. Sampul raport kan akan muncul nama peserta didik di sini sesuai dengan nama peserta didik. Jadi masing-masing berbeda-beda sampul raport sesuai dengan peserta didik. Makanya di sini saya berikan caranya untuk mencetaknya. Ada dua caranya untuk memprint ya, memprint sampul raport ini. Misalnya ini ada tulisan di sini 10. Ini yang pertama adalah
Caranya kita mengganti nilai urutan siswa. Ada tadi nomor 1 sampai nomor sekian. Yang saya isi tadi datanya hanya ada 3 siswa ya. Jadi kalau nomor 10 ini tidak ada di sini siswanya karena saya belum isi datanya. Nama peserta didik dengan SN-nya ini belum terisi karena hanya 3 siswa. Karena di sini tertulis urutan ke-10 ini, jadi belum saya isi. Nah, saya ganti misalnya dengan nomor 1. Maka caranya ini, kalau ketika saya ganti nomor 1, maka itu langsung dia terprint kalau kita enter. Langsung terprint ketika komputer kita terhubung dengan printer. Jadi saya enter saja, maka dia terprint langsung. Ini saya tidak hubungkan sehingga tidak terprint ya. Di sini katakan ada kesalahan pencetak karena memang belum terprint, tidak terhubung dengan printer. Nah, jika terhubung dengan printer dia tercetak. Nah, itu nomor 1 tadi besek nandong ya. Nah, ini. Jadi ini yang tercetak. Jadi kalau berikutnya kita tinggal tulis di sini nomor berapa lagi, nomor 2. Nomor 2 kita tulis, sini nomor 2 kita enter, maka nomor 2 lah yang tercetak. Nah, begitu cara mencetak yang pertama ya. Ini B2 Amang dan seterusnya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan otomatis kita mengklik tanda panah ini, berarti yang tercetak adalah seterusnya. Jadi nomor 2 di sini, kalau kita klik di sini cetak dengan tanda panah ke sana ini, berarti yang tercetak nomor 3. Nah, kalau kita mundur begini, berarti yang tercetak nomor 1. Nah, kalau contoh ya, saya klik ini, maka dia muncul nomor 3 di sini, maka di sini nomor 3, siswa urutan nomor 3 yang tercetak. Langsung tercetak ya, terprint. Seperti itu 2 cara ya. Cara pertama dengan mengisi nomor urutan siswa, lalu enter, akan tercetak. Kemudian cara kedua adalah dengan menggunakan tanda panah ini. Berarti urutan berikutnya dari nomor yang tertera di sini itulah yang tercetak. Ini kita lakukan dua-dua ini punya opsi berbeda ya. Kalau yang di atas ini opsi pertama tadi mencetak. Kalau kita mau misalnya ada kesalahan di anak nomor urutan 5, perlu kita cetak ulang ya, kita tinggal klik nomor 5 di sini lalu enter. Tapi kalau ini mungkin kita cetak semua dulu, baru dicetak. Jadi itu kita klik saja terus ke sana, ini akan tercetak semuanya ya, seberapa yang kita masukkan datanya. Itu cara mencetaknya. Nah, kalau sudah kembali ke beranda, kita cetak lagi identitas sekolah. Nah, identitas sekolah karena berlaku untuk semua siswa, maka dia tidak ada sama saja. Jadi kalau ada 10 siswa ya 10 siswa ini kita print 10 saja ini, karena sama semua data sekolah ya. Nah, kembali ke beranda, identitas siswa. Nah, ini identitas siswa yang saya bilang tadi. Tanggal di sini adalah tanggal di mana kepala sekolah menandatangani siswa yang masuk resmi tanggal itu di sekolah itu ya. Ini ada foto 3x4 kita isi. Ini 1 kali saja kita isi ketika siswa baru masuk di sekolah kita. Nah, kalau saya perlihatkan print previewnya seperti ini, dia terprint seperti ini nanti. Ya. Oke, selanjutnya kita ke beranda kembali. Keterangan semester. Ya. Nah, ini kalau dia di semester ganjil ya. Semua kelas. Nah, ini seperti ini dia. Ya, muncul. Ini semua sudah ada muncul di sini ya. Di sini belum ada naik kelas ya karena semester 1. Kalau kita kembali ke beranda dan klik keterangan kenaikan itu di semester genap ya. Di sini muncul berdasarkan pencapaian kompetensi pada semester ganjil dan semester genap, peserta didik diterapkan naik ke kelas 5. Kalau dia di kelas 4 ini ya, kelas 4 semester genap, kita print maka dia muncul kita tulis naik ke kelas 5. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada di sini masa ya. Ini yang tadi kita sudah masukkan ya, tempat dan tanggalnya ya, sesuai dengan rumusnya tadi di database. Saya rasa seperti itu ya. Kalau kita mungkin di database ada yang salah, kita klik di sini database, kita mau ubah di database ya. Kemudian kembali di beranda, yang terakhir nilai ya. Ini keterangan lulus dulu. Keterangan lulus di sini berdasarkan pencapaian kompetensi pada akhir program pelajaran SD, peserta didik ditetapkan lulus kalau dia lulus, tidak lulus kalau dia tidak lulus ya.
Ini untuk kelas 6 dan kelas 9 di SMP. Nah, kita kembali ke beranda nilai. Kita klik nilai, maka nilainya seperti ini muncul. Ya, sini ada watermarknya atau Turi Handayani. Kalau kita print previewnya, kita lihat kalau kita print seperti ini dia bentuknya. Oke, saya rasa itu saja cukup. Ini capaian kompetensinya contoh yang salah ya, main-main aja ini. Di sini yang saya katakan tadi dicetak dimasukkan di database tadi 2 TP yang paling tinggi dengan TP yang paling rendah, itulah yang ditulis sebagai deskripsinya. Saya rasa seperti itu teman-teman ya untuk raport. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dalam mengisi raport bisa disederhanakan prosesnya mengisi raport. Perlu merdeka. Dan selamat bekerja. Sampai bertemu pada tutorial berikutnya.